Shalom, selamat pagi adik-adik kemah pujian dan selamat pagi orang tua. Sebelum kita mulai ibadah, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan papa mama selama adik-adik ibadah online di rumah. Adik-adik harus sungguh-sungguh memuji nama Tuhan karena Tuhan hadir walaupun di rumah. Juga harus mempersiapkan yang terbaik supaya adik-adik dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik bisa mengikuti instruksi yang disampaikan oleh kakak-kakak, dan adik-adik bisa memuliakan nama Tuhan dengan ekspresi bebas. Dan yang terpenting, adik-adik harus fokus, tidak boleh melakukan kegiatan lain selain memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di hari yang spesial. Hari ini kita mau masuki ini tahun berapa ya Kak? Tahun 2022. Sekarang sudah 2002. Wah, Kakak percaya semuanya sukacita dan sehat-sehat ya. Kita punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan ya. Sebelum kita mau mulai ibadah kita, yuk kita mau berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Sepanjang tahun 2021 Engkau yang menyertai kami, bahkan di Tuhan hari-hari kami memasuki tahun 2022, Engkau yang menyertai kami sepanjang tahun ke depan ya Bapa. Kami bersyukur hari ini bersuka cita Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Semuanya adik-adik bersuka cita. Anak adik, kita mau sapa adik-adik kita melalui lagu kita ya. Oke, semuanya boleh bangkit berdiri. Kita boleh menyanyikan lagu ini. Kita nyanyi bersama-sama ya dengan gerakannya ini. Kita mau nyanyikan lagu lagi, kita mau memuji Tuhan lagi. Oke, mari kita nyanyikan lagu. Apa yang tak pernah dilihat.
Waktunya duduk kembali, kita berdoa atau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan lagu pujian ini. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi setiap kami. Beri kami telinga dan hati seorang murid Bapa. Agar kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati Kak Dea yang kau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dari hikmat Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan mengalir Tuhan padanya Bapa. Biar perkataan-Mu sendiri Tuhan Engkau taruhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mujizat-Mu boleh nyata buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik semua. Sekarang kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita beri sikap yang terbaik buat Tuhan. Oh iya, sebelum kita lanjut mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua boleh tenang karena kita mau bersama-sama menonton video berikut ini. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, adik-adik semua tadi udah lihat kan videonya, yaitu Tuhan Yesus sedang melakukan mukjizat. Seperti tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah Aku percaya mukjizat. Nah, adik-adik, kita percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan banyak mukjizat. Salah satu contohnya seperti di video tadi, Tuhan menenangkan angin yang lagi ribut di atas
laut. Menurut adik-adik, ada nggak ya manusia yang bisa melakukannya? Nah, kalau kita lihat dari Alkitab, kita mau sama-sama dulu yuk buka Alkitab kita di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Kadea bantu baca ya. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi sangat teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka sangat taat kepadanya?" Nah, adik-adik, dalam Alkitab Tuhan Yesus meredakan angin yang ribut di atas danau. Dan seketika angin ribut itu kembali tenang. Poinnya kita harus percaya sama Tuhan. Kalau tadi yang di dalam perahu bersama-sama dengan Tuhan, dia bilang, "Tuhan, ayo bangun, kita akan binasa." Lalu Tuhan berkata, "Kenapa kau tidak percaya kalau aku dapat melakukannya?" Nah, seringkali kita nggak percaya sama mukjizat Tuhan. Contoh yang paling gampang di kehidupan adik-adik, pada saat adik-adik sedang sakit. Kadang kita sakit, betul, kita ke dokter. Karena mukjizat yang dari Tuhan itu bukan Tuhan yang langsung bilang, misalkan, "Soino anakku yang sedang sakit." Bukan seperti itu juga. Melalui obat yang kita minum, Tuhan memberikan mukjizatnya. Kita bisa sembuh melalui obat karena ada mukjizat Tuhan melalui obat itu dalam tubuh kita sehingga kita jadi bisa sembuh. Terus kalau adik-adik lagi ujian, udah belajar nih sampai pagi, tiba-tiba pas ujian ngeblank. "Aduh Tuhan, tadi aku belajarnya apa ya, saking banyak yang dipelajari." Tapi ketika kalian berdoa, kalian bilang, "Tuhan, aku perlu mukjizat Tuhan supaya aku bisa mengerjakan soal-soal." Dan mukjizat Tuhan pasti diberikan sama kalian. Kalian bisa mengerjakan soal ujian. Karena apa? Tuhan melihat kalian sudah belajar. Dan tidak boleh juga, aku gak usah belajar deh, aku berdoa aja sama Tuhan minta mukjizatnya supaya aku bisa mengerjakannya. Gak boleh kayak gitu. Kita harus tetap belajar. Dan Tuhan beri daya ingat sama kita, apa yang kita pelajarin, kita bisa mengerjakan soal-soal ujiannya. Nah, di dalam Alkitab banyak sekali mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Ada contohnya, seperti Tuhan Yesus membangkitkan orang lumpuh. Yang tidak bisa berjalan. Apalagi orang buta, dia nggak bisa melihat. Tapi karena ada mukjizat Tuhan Yesus, dia jadi bisa melihat. Siapa yang bersyukur memiliki Tuhan yang sangat hebat, angkat tangannya. Ya, kita harus bersyukur. Kita memiliki Tuhan yang sangat hebat buat hidup kita. Adik-adik harus percaya bahwa mukjizat Tuhan sangat besar kuasanya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya. Kita percaya bahwa sepanjang tahun ini, dari tahun 2021 sampai akhir tahun sekarang, dan sampai selama-lamanya, mukjizat Tuhan tetap sama buat hidup kita. Jadi ketika adik-adik mengalami kesulitan, mengalami sesuatu yang, "Aduh Tuhan, aku rasanya kok nggak sanggup ya," gitu, kita bisa berdoa sama Tuhan. Kita bisa alami mukjizat Tuhan kalau kita percaya. Nah, adik-adik, Kadea juga mau cerita sedikit tentang mukjizat yang Kadea alami di kehidupan Kadea sendiri. Dulu waktu Kadea masih belum lulus sekolah, kan lulus nih, terus Kadea masih bingung harus kerja atau gimana ya, karena kita nggak tahu kalau kerja aku bisa nggak ya gitu. Dan Kadea berdoa sama Tuhan, "Tuhan, aku mau kerja, tapi Sabtu Minggu harus libur. Karena kalau Sabtu Minggu masuk, aku nggak bisa ke gereja." Itu Kadea berdoa dan Tuhan kasih pekerjaan yang Kadea bisa Sabtu Minggu libur. Jadi Minggu bisa ke gereja. Itu adalah salah satu mukjizat daripada Tuhan. Kadang kita nggak bisa terpikirkan
di kedepan kita akan kayak gimana ya Tuhan. Tapi kita harus terus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Nah, firman Tuhan hari ini dahsyat sekali ya adik-adik, bahwa mukjizat Tuhan akan nyata buat hidup adik-adik semua. Dalam sekolah kalian, bahkan nanti ketika kalian bekerja, bahkan ketika masa depan kalian pun itu adalah salah satu mukjizat Tuhan. Masa depan yang indah, masa depan yang cemerlang, kita percaya kita menerimanya dari Tuhan Yesus. Oke adik-adik, semuanya kita mau akhiri firman Tuhan kita. Dan pastinya Tuhan Yesus itu mampu melakukan banyak sekali mukjizat. Dan kita sebagai anak-anaknya bersyukur sama Tuhan Yesus karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat hebat. Kasih jempolnya buat Tuhan Yesus. Oke, udah semua kasih jempolnya buat Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik semua udah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya firman Tuhan ini adik-adik bisa menjadi percaya sama Tuhan selalu, membagikan kepada teman-temannya, misalkan lagi ada yang kesusahan atau ada yang bersedih, kalian harus kasih tahu mukjizat Tuhan itu masih ada buat hidup kalian loh, gitu ya. Oke? Dan sekarang kita mau tutup firman Tuhan kita. Kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan sangat luar biasa buat hidup kami. Kami terus percaya Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Tuhan Yesus yang sangat hebat buat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu bagi hidup kami. Biarlah ya Tuhan, di dalam kebingungan kami, di dalam hal kami memikirkan apa masa depan kami ke depan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan mukjizat yang sangat luar biasa bagi kami. Masa depan yang cemerlang kami dapat terima Tuhan, karena Engkau yang bersama-sama dengan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita percaya kita semuanya menerima mukjizat daripada Tuhan. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita percaya tahun ini juga kita akan menerima dan mengalami mukjizat Tuhan. Oke, nah adik-adik, sebelum kita tutup, nah infonya adik-adik boleh dihafal ayat hafalannya ya. Terus nanti juga kalau ada kesaksian boleh nanti pas video call. Nanti kita ketemu di video call ya adik-adik. Nah, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini dan kita menaikkan pujian kita. Aku percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami Tuhan, kami membawa pokok doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami berdoa mengangkat tangan kami untuk orang tua kami terkasih Bapa. Biar Engkau yang menjagai mereka, Engkau juga yang berikan kesehatan dan hikmat kepada mereka ya Bapa. Terima kasih untuk orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Allah, membawa Tuhan Bapak Ibu Gembala kami ya Allah. Biar kesehatan menjadi bagian miliknya ya Allah. Sukacita ilahi mengalir Tuhan. Berkat-Mu juga mengalir Tuhan kepada mereka ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kau memberkati juga Mbak Asih Tuhan sebagai koordinator gereja anak Tuhan. Biar kasih-Mu terus ada atas hidupnya ya Bapa. Kau yang terus menjagainya Tuhan. Berkat-Mu, hikmat-Mu mengalir Tuhan kepada Mbak Asih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sepanjang tahun ini ya Bapa, Kau yang menyertai kami. Bahkan Tuhan kami bersyukur kami boleh mengawali hari ini ya Allah. Tahun ini Tuhan dengan sukacita daripada-Mu ya Allah. Kami akan menerima setiap mujizat-Mu Tuhan buat setiap kami. Untuk sekolah kami, untuk masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan seperti yang Kau ajarkan kepada kami ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita akan terima berkat dari Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang terbaik, berkat yang terindah mengalir kepada adik-adik sekalian di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan Kau nyatakan atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Dijaganya Engkau dimanapun Engkau berada. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkat yang terindah hari ini mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Happy New Year. Happy New Year.